Halo semuanya, saya Muftida Pamultajam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ekonomi Internasional, di mana dalam tugas ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena ekonomi internasional saat ini. Dan tentunya di sini saya akan membahas topik yang sangat menarik yang sering dibicarakan banyak orang tentunya, yaitu mengenai Bank Indonesia ungkap 3 negara ini bisa jadi sumber masalah ekonomi global saat ini. 3 negara apakah itu? Let's check it out. 2024 pertumbuhan ekonomi global 3%, sedikit lebih rendah di Berlanjutnya ketegangan geopolitik. Pelemahan ekonomi di sejumlah negara utama termasuk Tiongkok. Bank Indonesia atau BI memperkirakan bahwa perekonomian global masih penuh ketidakpastian pada tahun ini. Deputi Gubernur BI Bapak Juda Agung mengungkapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 hanya berada di level 3%, dan ini lebih sedikit lemah dibanding proyeksi untuk tahun 2023 sebesar 3,1%. Berdasarkan catatan BI, risiko pelemahan ekonomi global bersumber dari lemahnya laju perekonomian 3 negara besar, yaitu Jepang, Inggris, dan Cina. Kenapa seperti itu? Karena pertumbuhan ekonomi Cina diperkirakan hanya 4,5% pada tahun 2024, turun dari 5,2% di tahun 2023. Kemudian Inggris mengalami ketidakpastian yang tinggi akibat berbagai faktor internal dan eksternal. Dan Jepang diprediksi hanya tumbuh 1,1% pada tahun 2024, menurun dari 1,9% pada tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana dampaknya terhadap perekonomian Indonesia? Melemahnya ekonomi ketiga negara tersebut, hal itu berpotensi mempengaruhi ekspor Indonesia, karena mengingat mereka adalah mitra dagang utama dari negara kita. Kemudian, ketegangan geopolitik global dapat mengganggu rantai pasokan dan meningkatkan harga komoditas pangan dan energi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia. Meski begitu, BI memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 lebih kuat dibandingkan perkiraan sebelumnya, yang hanya 2,8%. BI menyatakan sikap cautiously optimistic atau waspada tapi tetap optimis terhadap pemulihan ekonomi. Dan kewaspadaan ini disebabkan oleh ketegangan geopolitik yang berlanjut dan inflasi global yang masih relatif tinggi. Optimisme berasal dari kuatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat dan India yang didorong oleh konsumsi dan investasi yang tinggi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika hal ini terjadi? Tentunya saran dari saya, pertama, Indonesia harus melakukan diversifikasi pasar ekspor. Karena Indonesia saat ini memiliki ketergantungan yang cukup tinggi pada beberapa negara besar sebagai tujuan ekspornya, ya seperti Cina, Jepang, dan juga Inggris. Nah, ketika perekonomian negara-negara ini melemah, tentu saja permintaan mereka terhadap produk Indonesia juga dapat menurun, sehingga hal ini dapat mempengaruhi pendapatan ekspor Indonesia. Nah, ada langkah-langkahnya untuk mengatasi hal ini, diantaranya identifikasi pasar baru, promosi produk, fasilitasi ekspor, dan juga perjanjian perdagangan. Kemudian yang kedua, Indonesia perlu melakukan penguatan ekonomi domestik. Menghadapi ketidakpastian global, Indonesia perlu memperkuat basis ekonomi domestiknya untuk mengurangi dampak eksternal. Ini termasuk meningkatkan daya saing industri lokal dan mendorong investasi dalam negeri. Dalam hal ini bisa diimplementasikan dengan meningkatkan infrastruktur, dukungan UMKM, inovasi teknologi, dan reformasi regulasi. Sehingga Indonesia bisa menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, termasuk penyederhanaan perizinan dan peningkatan kepastian hukum. Dan yang terakhir, Indonesia perlu melakukan pemantauan dan kebijakan proaktif. Karena dalam situasi ekonomi global yang tidak pasti, pemantauan yang cermat dan kebijakan yang cepat tanggap sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan hal itu bisa diwujudkan dengan pemantauan terus-menerus, kebijakan fiskal dan moneter ditingkatkan, kemudian diversifikasi ekonomi, dan yang terakhir kolaborasi internasional, sehingga meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain untuk berbagi informasi dan mengkoordinasikan respon terhadap tantangan ekonomi global. Dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, Indonesia dapat meningkatkan ketahanan ekonominya terhadap fluktuasi global dan memanfaatkan peluang yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Demikian pembahasan saya hari ini. Itu dia 3 negara yang bisa menjadi masalah ekonomi global saat ini.
Thank you.